Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa saja sebutan orang luar untuk kepulauan Indonesia ini sebelum kedatangan Belanda. Orang-orang di masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia ini dengan banyak nama. Tapi kronik-kronik bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Lalu berbagai catatan kuno yang berasal dari bangsa India diketahui bahwa mereka menamai kepulauan ini Dwipantara atau Kepulauan Tanah Seberang. Nama ini berasal dari bahasa Sanskerta Dwipa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar atau seberang. Seperti dikutip dari kisah Ramayana karya Pujangga Walmiki yang menceritakan kalau pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Swarna Dwipa atau Pulau Emas yang terletak di Kepulauan Dwipantara, dan diperkirakan bahwa Swarna Dwipa adalah Pulau Sumatera sekarang ini. Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan ini sebagai Jazair al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Dalam bahasa Arab juga dikenal nama-nama seperti Samatra atau Sumatera, Solibis atau Sulawesi, dan Sunda, yang mereka sebut sebagai Kulluh Jawi atau semuanya Jawa. Bangsa-bangsa Eropa saat itu beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Tapi kepulauan yang terletak di Asia Tenggara ini disebut dengan nama Kepulauan Hindia atau Hindia Timur. Kemudian daerah yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi Nederlands Indie atau Hindia Belanda. Pada tahun 1847 di Singapura, terbitlah sebuah majalah ilmiah tahunan yang di dalamnya terdapat artikel berjudul Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang dikelola oleh James Ricketson Logan, seorang asal Skotlandia. Kemudian pada tahun 1849, seorang ahli etnologi dari Inggris, George Samuel Windsor Earl, menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA, yaitu majalah yang menerbitkan artikel tadi. Dalam majalah itu, pada volume 4 tahun 1850 di halaman 66-74, George menulis artikel berjudul On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian and Malay Polynesian Nation. Dalam artikelnya itu, George menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama yang khas, sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering salah paham dengan penyebutan India yang lain. George mengajukan dua pilihan nama, yaitu Indonesia atau Malayunesia. Kemudian dalam majalah yang sama, di halaman 252-347, James Ricketson Logan menulis artikel yang berjudul The Ethnology of the Indian Archipelago. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan pendapat yang sama dengan George. Tapi Logan kemudian mengambil nama Indonesia yang disebut oleh George, dan huruf U diganti dengan huruf O agar ucapnya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Dan untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak dalam majalah oleh tulisan James Ricketson Logan. Sejak saat itu, Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Pada tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian menerbitkan buku berjudul Indonesian Order die Insel des Malaysian Archipel. Buku ini terdiri dari 5 volume yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu. Buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia itu ciptaan Bastian. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah Indonesia itu dari tulisan-tulisan Logan. Orang pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Ki Hajar Dewantoro. Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesisch Voorbureau. Nama Indonesisch juga diperkenalkan sebagai pengganti Indis oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven. Sejalan dengan itu, Inlander atau pribumi diganti dengan Indonesier atau orang Indonesia.